Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, sekarang disiapkan dulu kita KM pimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, alhamdulillah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Sudah selesai. Beri salam kepada Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Siap, ada kawan dan pelajar sakit. Oh, dia sakit hari ini tanggal 24. Nah, kita doakan mudah-mudahan Adarmawan cepat sembuh, bisa sekolah kembali. Nah, silakan semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semuanya. Tadi Pak, silakan di depan. Ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu membandingkan cara pandang pendiri bangsa tentang rumusan isi Pancasila, termasuk di dalamnya juga pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait perasa atau ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di dalam Piagam Jakarta. Nah, materi sebelumnya mengenai apa? Kalian masih ingat? Nah, mengenai apa? Coba Rapita dipaparkan. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong adalah salah satu ciri khas yang masih melekat pada diri masyarakat Indonesia. Secara garis besar, gotong royong tercantum pada Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Gotong royong telah menjadi darah daging dan melekat pada diri bangsa Indonesia masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul, silakan duduk kembali. Nah, di pertanyaan sebelumnya itu ada pertanyaan pemantik. Nah, coba siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu di materi pemantik, yaitu apa yang kalian ketahui mengenai dasar negara. Coba Teh Anita. Ya, silakan. Pendiri bangsa adalah
Pendiri bangsa Indonesia adalah para tokoh yang memiliki peran sentral dalam perjuangan negara Indonesia yang merdeka. Mereka memiliki gagasan yang kuat tentang konstitusi, yaitu kerangka dasar hukum dan nilai-nilai yang akan mendukung negara baru. Orang-orang yang memainkan peran berpengaruh dalam pembentukan sistem pemerintahan, seperti bentuk sistem pemerintahan politik, pemerintahan dan konstitusi dari negara tersebut. Nah, itu untuk pertanyaan pemantik. Jadi, yang kalian ketahui tentang dasar negara. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Bisa kalian pahami yang ada di slide PowerPoint. Nah, mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, diantaranya ada yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Jadi mengatakan 5 asas dasar negara. Diantaranya pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Nah, itu yang dipaparkan oleh Muhammad Yamin. Selanjutnya, perumusan Pancasila sebagai dasar negara menurut Dr. Supomo. Nah, yaitu pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Nah, pada sidang rapat BPUPK. Nah, Supomo menyampaikan 5 asas dasar yang mendasari negara Indonesia yang integralistik, yaitu sebagai berikut. Nah, diantaranya ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan terakhir keadilan rakyat. Terus dari usulan dari usulannya yaitu memperoleh panitia 8, membuat klasifikasi usulan, yaitu seperti usulan terkait adanya Indonesia merdeka, terus usulan terkait bentuk negara dan kepala negara, terus usulan terkait agama dan negara. Selanjutnya bisa kalian baca. Nah, terus ketika panitia 9 mengadakan rapat di rumah Soekarno, yaitu pada malam hari tanggal 22 Juni tahun 1945. Yaitu pada rapat ini mereka berhasil merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dirancang yang diberi nama Mukadimah, yaitu oleh Soekarno, atau ada dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin dan Gentleman Agreement oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Selanjutnya, nah ini pemaparannya dari panitia 9, diantaranya ada Soekarno sebagai ketua, terus Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, terus selanjutnya ada A. Maramis, ada Ahmad Subarjo, Ki Haji Abdul Hasim, Ki Haji Kahar Mujakir, Haji Agus Salim, terus terakhir ada Abikuswo Cokro Sujowo. Nah, di dalam Piagam Jakarta terjadi perubahan tata urut, yaitu dalam Pancasila dari susunan yang disampaikan oleh Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Yaitu terjadi juga penyempurnaan redaksi sila-sila tersebut. Selanjutnya, nah dilihat dari prinsip ketuhanan, terus selanjutnya prinsip internasionalisme, ketiga kebangsaan Indonesia, keempat mufakat atau demokrasi, kelima kesejahteraan sosial.
Terakhir, itu hasil rumusan Piagam Jakarta yang kemudian disampaikan dalam sidang BPUPK yang kedua. Nah, sidang ini berlangsung yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Nah, itu untuk pemaparan materi. Nah, boleh kalian pahami. Dan setelah itu kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Silakan dipahami dulu dari pemaparan materi tersebut. Kita langsung ke presentasi. Jadi tiap kelompok dibagi kelompok jadi 7 orang. Silakan. Sudah siap kalian? Nah, jadi setiap kelompoknya sudah dibagi. Nah, Ibu bagikan ini mengenai artikel Supomo. Nah, itu yang sudah Ibu bagikan artikel mengenai untuk ketiga kelompok. Yang pertama kelompok Muhammad Yamin, kedua Dr. Supomo, ketiga Insinyur Soekarno. Nah, silakan kalian diskusikan bersama teman kalian nanti untuk dipresentasikan. Silakan kalian berunding bersama teman-teman. Biografi Supomo. Oh, sudah siap? Semuanya sudah beres? Ya. Nah, untuk kelompok yang pertama mempresentasikan hasil diskusinya yaitu kelompok Muhammad Yamin atau kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang kami hormati beserta ibu yang sudah mempersilahkan presentasi. Di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan mengenai biografi Muhammad Yamin. Untuk itu akan dijelaskan oleh Insan Berani. Muhammad Yamin lahir di Sumatera Barat pada 24 Agustus tahun 1903. Wafat pada 3 Oktober tahun 1962. Pendidikan dasarnya ditempuh oleh School atau Sahabat. Kemudian dia melanjutkan ke Alumni Gubernur School atau KIS. Di sekolah ini dia belajar sejarah purbakala dan berbagai hal seperti Yunani dan Latin. Dia berencana melanjutkan pendidikan ke Belanda, tetapi diulangkan karena adanya wabah. Akhirnya dia melanjutkan kuliah ke School de Batavia atau sekolah tinggi hukum di Jakarta
yang telah menjadi fakultas hukum Universitas Indonesia. Dia berhasil memperoleh gelar Magister dan atau sarjana hukum pada tahun 1932. Yamin adalah seorang akademik dan aktivis yang melahirkan banyak karya. Dia juga aktif di Sumatera Barat pada tahun 1942. Dia menjadi anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, dia menjadi anggota Polres Partindo. Pada saat pendukung Jepang, yang sering bertugas pada desa kepada rakyat atau pejabat. Pada tahun 1945, dia terpilih sebagai anggota DPRK. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Dr. Syahri. Setelah Indonesia merdeka, dia menjadi anggota DPR menunggu kehamilan 1951 sampai 1952, menjadi pengajaran pendidikan dan kebudayaan untuk 1953 sampai 1955, menteri urusan sosial dan budaya dari 1959 sampai 1960, ketua Dewan Perancangan Nasional, ketua Dewan Pengawasan KBN antara 1961 sampai 1962, serta Menteri Penerangan 1963 sampai 1963. Dalam naskah persiapan disebutkan bahwa Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang 5 poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka, yang diantaranya tri kebangsaan, tri kemanusiaan, tri ketuhanan, tri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Baik itu yang akan disampaikan oleh kelompok kami mengenai Muhammad Yamin. Silakan ada yang mau dipertanyakan. Saya ingin bertanya kepada topik 1 yang bertanya aja. Bagaimana pandangan Muhammad Yamin tentang negara merdeka? Baik, jawaban akan dijawab oleh baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari kelompok. Mungkin di sini ada beberapa poin yang mulanya. Yang pertama, ketuhanan yang maha, yang kedua, kebangsaan dan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan karena budaya ada, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hak kebijaksanaan dalam perkembangan keluarga, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi keluarga dan umat. Terima kasih. Kali ini mengenai sebutkan apa saja konsep Muhammad Yamin tentang Indonesia merdeka. Untuk konsepnya yang sudah dijelaskan, bahwasanya Muhammad Yamin itu ketika mendirikan pembentukan negara merdeka ada 5 poin, yang diantaranya tri kebangsaan, tri kemanusiaan, tri ketuhanan, tri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Apa contoh dari contohnya ya, tri
kita kan mengambil alamat Islam nih. Pasti di Indonesia itu kita kan berbeda-beda. Tentu kita menganut yang agamanya yang berbeda. Nah, kita sebagai umat Islam harus mampu kepada orang lain maupun kita sebenarnya kan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus mampu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang salah satu. Ada lagi jika tidak ada pertanyaan, kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah atas perhatiannya, kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 3 kali. Bagus. Pemaparan dari kelompok Muhammad Yamin. Pertanyaan, nah dengan pemaparan dan pertanyaan dan juga jawaban. Nah yang bagus mengenai artikel tentang Muhammad Yamin yang telah dipaparkan oleh kelompok Yamin yang pertama ya. Nah selanjutnya ke kelompok Dr. Supomo. Silakan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Dr. Supomo. Materi pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya Asari. Dr. Supomo lahir pada Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari 1903. Supomo berkesempatan meneruskan pendidikannya di Eurovisi Letter School atau ELS setara sekolah dasar di Boyolali pada tahun 1917. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Lezer and di Solo 1920 dan menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di Batavia School di Batavia pada tahun 1923. Lalu Supomo ditunjuk sebagai pegawai pemerintah pemerintahan Hindia Belanda yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Selain itu, Supomo juga membicarakan soal struktur dan karakteristik bangsa Indonesia, di mana negara Indonesia merdeka harus merujuk pada karakteristik bangsa Indonesia tersebut. Struktur masyarakat Indonesia dalam hak Supomo adalah bercita-cita pada persatuan hidup, keseimbangan lahir dan batin, senantiasa bermusyawarah dan kekeluargaan. Di bagian lain pidatonya, Supomo juga menyebut agar warga negara cinta tanah air. Supomo juga mengutip Pancadharma Pasal 2 yang berbunyi, kita mendirikan negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya. Demikian salah satu cuplikan pidato Supomo dalam sidang pertama PPUPK pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Dia merupakan tokoh penting dalam merumuskan dasar negara. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo juga menyebarkan pidato di PPUPK. Supomo berbicara mengenai sosial Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat,
yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsapan, keadilan rakyat. Nugroho Oto Putranto menafsirkan bahwa Supomo menyampaikan 5 dasar bagi negara mereka, yaitu salah satunya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan. Pada kelompok 2, bagaimana pandangan sekolah tentang kesulitan konstitusi? Jawaban akan dibacakan oleh Hani. Jawabannya yaitu Supomo memandang pembahasan konstitusi sebagai komponen penting dalam sebuah negara. Terima dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pemaparan dari Supomo, Dr. Supomo. Nah, tadi menanyakan adanya komponen penting dalam sebuah negara. Nah, diantaranya komponen itu apa? Dari sebuah komponen. Tadi komponennya itu apa? Nah, atau dengan adanya teori. Nah, di pertanyaan kedua, antara komponen penting di dalam sebuah negara. Nah, tentunya kalau tidak ada komponen, sebuah negara itu tidak akan terbentuk. Nah, berarti itu di dalam pemaparan kelompok 2. Selanjutnya di kelompok 3 atau kelompok Insinyur Soekarno. Silakan untuk kelompok Insinyur Soekarno untuk mengalamikan. Waalaikumsalam. Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 26 Juli 1970. Ayahnya bernama Raden Kemi Purwodadi dan ibunya Ida Ayu Durmantari. Semasa hidupnya, Soekarno mempunyai 3 istri dan dikaruniai 8 anak. Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rahmawati, Rukmawati, dan Guru. Dan istri Hartini mempunyai 2 anak, Taufan dan Bayu. Sedangkan dari istri Ratnasari Dewi, wanita turunan Jepang bernama Asri Sauswa Mamoto mempunyai anak Rastika. Masa kecil Soekarno beberapa kali hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, Soekarno tinggal di Surabaya. Ditekwas di rumah Haji Umar Said Sosronimoko. Politik Kawakan sendiri syariat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS atau Culture Graduate School. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Presiden. Setelah berjalan di panjang Soekarno menghargai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam pidato UPK tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno mengungkapkan keberhasilan negara Indonesia Pancasila. Sebelumnya, Soekarno juga berhasil mengungkapkan Pancasila yang kemudian menjadi dasar atau ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Soekarno berupaya mempersatukan Nusantara, bahkan Soekarno berusaha menghimpunkan bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang kemudian berkembang menjadi gerakan Nasional. Baik, materi sudah disampaikan saja. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh rekan saya Buka.
Nah, baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, jadi nilai nasionalisme yang adanya rasa rela berkorban demi tercapainya kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia. Saya ingin menanyakan, apakah ada sikap prinsip Soekarno yang ada pada lingkungan sekolah? Tentu saja ada. Contohnya kita belajar dengan dia menaati aturan yang ada di sekolah. Seperti dalam berpakaian disiplin, tepat waktu dalam masuk kelas ataupun pulang sekolah. Apakah ada lagi pertanyaan? Apa jasa yang dalam pendidikan Indonesia? Nah, saya ingin menjawab. Tentu saja, R. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia, sekaligus dikenal sebagai bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Sebab beliaulah yang mengungkapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu kesimpulannya dari Dewan Soekarno ini sama adalah bahwa Soekarno menyampaikan lima prinsip dasar negara Indonesia. Merdeka yang dinamakan Pancasila, susah pulang bahwa menjadi dinamakan yang Soekarno sebagai berikut. Dasar pertama adalah kebangsaan dan internasionalisme. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan bertiga kali Nah, Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 3 atau 1, 2, 3 antara Muhammadiyah Amin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, mengenai Insinyur Soekarno, jadi ada jasa-jasanya itu sebagai apa tadi? Bapak Proklamator. Nah, atau proklamasi. Di antaranya dia sebagai presiden yang pertama dalam kepresidenan. Nah, itu pemaparan dari presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, dari Muhammadiyah Amin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, berarti sudah beres untuk mempresentasikan. Ibu nah, apresiasi buat kelompok Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Bilang good job. Nah, selanjutnya supaya kalian tidak jenuh, nah ada ice breaking. Nah, ada senam dulu sejenak ya, supaya kalian kelihatannya lumayan sehabis diskusi. Nah, ice breakingnya silakan kalian berdiri. Nah, kita senam dulu ice breakingnya tentang chicken den. Oh, silakan.
Matilah. Bisa lanjut. Nah, silakan duduk. Ya, nah, selanjutnya masih duduk seperti di kelompok, nggak apa-apanya. Nah, kalian di penutup. Nah, akhir kalian ada yang harus kalian kerjakan, yaitu mengerjakan LKPD atau lembar observasi peserta didik. Boleh kalian tulis. Nah, di lembar observasi berdasarkan sikap positif dari peserta didik. Nah, mengenai hal-hal yang dilihat dari sikap ataupun karakter seseorang. Oke. Udah beres? Silakan dikumpulkan. Observasi. Jadi kalian mengobservasi sikap positif teman kalian atau teman sejawat kalian. Nah, bagaimana sikapnya itu
yang bernama Fajar misalkan, ambil salah satunya. Nah, ataupun yang lain bisa kalian observasi dari masing-masing. Nah, mengerjakan LKPD sudah. Terakhir ada kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan tadi Pak. Kesimpulannya yaitu mengkaji dan menafsirkan cara pandangan beberapa pendiri bangsa tentang dasar negara yang muncul dalam dokumen Usahai dan penyelidik usaha-usaha Presiden Kemerdekaan atau BPUPK dan panitia 9. Sebagaimana kita tahu dalam sidang BPUPK sejumlah tokoh menyampaikan pidato dan mendiskusikan apa yang menjadi dasar negara. Tentunya pada dasar itu Indonesia sebagai negara itu lahir sehingga para pendiri bangsa dan terhimpun dalam BPUPK membayangkan dan berimajinasi tentang Indonesia merdeka. Dalam sidang BPUPK sekurang-kurangnya terdapat 3 tokoh yang menyampaikan pidato tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Selain ketiga tokoh tersebut, beberapa tokoh lain yang menjadi anggota BPUPK turut memberikan sumbangsi pemikiran, mendalami ragam pemikiran dari para pendiri bangsa tentang dasar negara dan ide-ide yang muncul waktu itu, serta mengidentifikasi permasalahan dan perbedaan pemikiran para pendiri bangsa tentang negara mereka dan dasar negara, termasuk di dalamnya soal relasi agama dan negara. Kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi pemikiran para pendiri bangsa ini merupakan hal yang penting sebagai bagian dari kemampuan berpikir kritis sebagaimana yang dirumuskan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, jadi mengkaji beberapa pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah, yang di dalamnya ada 3 tokoh yang menyampaikan pidato. Di antaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, untuk minggu depan, materi selanjutnya itu mengenai penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Nah, jadi kalian tetap belajar. Nah, sebagaimana kalian dalam memberikan apresiasi. Nah, jadi peserta didik dalam pelajari pelajaran PPKN. Nah, terima kasih untuk pemaparan materi hari ini. Dicukupkan sekian. Silakan berdoa. Sebelumnya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Silakan KM pimpin doa dulu sebelum pulang. Sebelum siap. Alhamdulillah, pembelajaran ini sudah selesai. Sampai kita kembali. Doa dulu. Doa selesai. Salam kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.